الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa malam 30 Safar 1446 Hijriah bertepatan dengan 3 September 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca atau mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah dengan membaca kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali hafizahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Kita melanjutkan nomor yang ke-7 ketika penulis mengatakan minal ba'tsah ilal hijrah, dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di poin yang pertama, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam 40 sanah ja'ahu Jibril alaihi salam bil wahyi min rabbih wa huwa fi ghari Hira. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umur 40 tahun, Jibril alaihi salam mendatangi beliau membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu itu beliau berada di Goa Hira, dan ini sudah kita jelaskan pada waktu sebelumnya. Thaniyan, dhalla sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah sirran 3 sanawat. Masih saja Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Allah dengan rahasia selama 3 tahun. Itu yang kedua. Thalithan, aslama as-sabiqun al-awwalun mithlu Khadijah wa Ali wa Zaid wa Abi Bakr wa ghairihim radhiyallahu anhum. Nomor 3, telah masuk Islam orang-orang generasi pertama dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Abu Bakar As-Siddiq dan yang lain-lainnya radhiyallahu anhu. Yang keempat, thumma umira sallallahu alaihi wasallam bil jahri fajahara fa'adahu qaum. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Lalu beliau pun berdakwah secara terang-terangan dan akhirnya kaumnya memusuhinya. Yang kelima, qama kuffar Quraisy bi ta'dzibi man 'alimu bi islamih liyarudduhum 'an dinihim lakinnahum sabaru wa thabatu. Orang-orang kafir Quraisy mengintimidasi, menyakiti, menyiksa siapa saja yang mereka ketahui masuk dalam agama Islam, agar mengembalikan
orang-orang yang masuk dalam agama Islam ke agama asal mereka. Akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bersabar dan tetap di atas ajaran Islam. Yang keenam, dan kita berhenti di sini yang lama, yaitu aqadan Nabi sallallahu alaihi wasallam ijtima'atin sirriyah bil muslimina fi daril arqam liyu'allimahum syara'i'al Islam. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia dengan kaum muslimin di Darul Arqam yang dimiliki oleh Al-Arqam bin Abil Arqam, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW, agar Nabi Muhammad SAW bisa mengajarkan kepada para sahabat syariat Islam. Nah, pada zaman inilah terjadi turunnya sholat 5 waktu. Ya, di masa inilah turunnya sholat 5 waktu. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya kira 3 pertemuan, kita menceritakan bagaimana penyiksaan, intimidasi, penghinaan orang-orang kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Begitu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita nomor 7. Wa fi sanatil khamisah minal ba'tsah hajara jama'atun minas sahabati radhiyallahu anhum ila al-Habasyah biizni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hifadhan ala dinihim minhum Utsman bin Affan wa Zubair bin Al-Awwam wa Abdurrahman bin Auf wa Ja'far bin Abi Talib wa aqamu biha 10 sinin. Yang artinya nomor 7 di tahun yang kelima. Tahun kelima ya, berarti sudah tahun yang kelima dari kenabian. Berarti umur Nabi waktu itu 45 tahun. Sekelompok dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum berhijrah ke negeri Habasyah. Berpindah ke negeri Habasyah. Habasyah adalah negeri Ethiopia yang dirajai oleh Raja An-Najasyi. Dan Raja An-Najasyi adalah gelar bagi orang yang menjadi raja di negeri Habasyah. Jadi dia bukan nama tetapi gelar An-Najasyi. Dengan izin Rasulullah SAW. Dan Raja An-Najasyi dahulu, ini sudah kita ceritakan, sebelum dilahirkannya Rasul SAW memiliki wakil, kalau boleh dikatakan perdana menteri ataupun pembesar lah, dan wakil dari Raja An-Najasyi, yaitu Abraha. Dan Abraha ini yang menginginkan untuk menghancurkan Ka'bah. Gara-gara 2 hal. Yang pertama, agar orang-orang berhenti ke Ka'bah, tetapi pergi ke gereja Qulais namanya, yang berada di Habasyah. Dan yang kedua adalah gereja Qulais itu oleh sebagian orang-orang Mekah dibuang air besari oleh mereka, sehingga Abraham marah dan membawa pasukan gajah 8 atau 12 menuju kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, salah satu dari panglima perangnya Raja Habasyah, yaitu An-Najasyi, adalah Abraha. Nah, itu hubungannya ya. Yang jelas sekelompok dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum pergi berhijrah ke negeri Habasyah dengan izin Rasulullah SAW. Untuk apa? Menjaga agama mereka. Di antara sahabat Nabi yang pergi berhijrah adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Talib, dan mereka tinggal di sana selama 10 tahun. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini terjadi ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya sudah benar-benar genting
disiksa, diintimidasi oleh orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian juga pamannya sudah tidak sanggup lagi, Abu Thalib, untuk menahan orang-orang musyrik Quraisy. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Lau kharajtum ila ardil Habasyah fa inna biha malikan la yadhlimu 'indahu ahad." Kalau kalian pergi ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun dizalimi. Wa hiya ardu sidq hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi. Dan ini adalah daerah kejujuran sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan keluar bagi kalian. Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian jalan keluar. Dan ayat yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berhijrah adalah surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah." Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Dan tanah Allah Subhanahu wa taala luas. Ya. Jadi tidak hanya di Mekah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sempurna kepada orang-orang yang sabar tanpa batas. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah dari kaum muslimin yang pergi ke negeri Habasyah karena ingin menjaga agama dan keluar dari kezaliman, maka yang pertama kali berhijrah ini sekitar 11 orang dari laki-laki, 4 orang dari perempuan. 11 orang dari laki-laki, 4 orang dari perempuan. Dan itu terjadi pada bulan Rajab tahun 15 dari kenabian. Tahun kelima dari kenabian maksud saya. Bulan Rajab tahun kelima dari kenabian. Yang pertama kali berhijrah adalah Utsman bin Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Beliau membawa istrinya Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membawa istrinya Ruqayyah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma ay Utsman wa Ruqayyah la awwalu man hajara ba'da Lutin wa Ibrahim alaihi wassalam." Yaitu Utsman dan Ruqayyah adalah dua orang yang pertama kali berhijrah setelah Nabi Lut dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi yang pertama kali berhijrah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam adalah Utsman bin Affan dan Ruqayyah. Dan berhijrah itu susah, meninggalkan keluarga, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan harta benda, kemudian berpisah dengan orang-orang yang dicintai, melakukan perjalanan. Ya, belum tentu di sana juga bisa diterima, nyaman hidup dan seterusnya. Nah, ini para ikhwah. Dan di antara yang berhijrah juga dari 14 laki-laki tadi ya, 14 laki-laki, maka Utsman bin Affan, kemudian Abu Hudzaifah ibnu Utbah bin Rabi'ah, kemudian Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abu Salamah ibnu Abdul Asad, Utsman bin Mad'un, Amir bin Rabi'ah, Abu Sabrah ibn Abi Rahum, dan Suhail bin Baydha wa Abu Hatib bin Umar. Ya, sekitar ada 11 orang.
Adapun 4 perempuan tadi Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, kemudian Sahlah bintu Suhail bin Amr, ini adalah istri Hudzaifah bin Utbah, karena Abu Hudzaifah bin Utbah juga ikut berhijrah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahkan ketika di Habasyah, Sahlah binti Suhail ini melahirkan, ya, ketika di negeri Habasyah melahirkan Muhammad bin Abi Hudzaifah. Kemudian yang ketiga adalah Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Ini adalah istri Abu Salamah bin Abdul Asad. Kemudian dan di Habasyah Ummu Salamah melahirkan Zainab binti Abi Salamah. Kemudian yang keempat adalah Laila bintu Abi Hathmah, istri dari Amir ibn Rabi'ah. Itulah 11 dari laki-laki, 4 dari perempuan. Dan 4 itu perempuan itu semuanya istri-istri dari salah satu dari 4 orang laki-laki tersebut. Jadi boleh dikata 4 keluarga, kemudian sisanya laki-laki. Ya. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya lihat dulu apa yang disebutkan oleh Syekh pada poin yang ke-7. Baik. Kemudian kita lebih melebarkan lagi kisahnya, bahwa mereka 11 orang laki-laki, 4 orang perempuan ini keluar dari kota Mekah dalam keadaan menyelinap, sembunyi-sembunyi, dan mereka pergi menuju laut. Ya, ada yang dalam keadaan naik hewan tunggangannya, ada yang berjalan kaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kaum muslimin yang berhijrah ini. Ketika mereka datang ke tepi laut, maka ada 2 kapal yang mereka itu bersandar karena ingin berdagang, dan akhirnya kapal tersebut membawa mereka ke negeri Habasyah dengan bayar setengah dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Setengah dinar berarti 2, gram emas. 1 gram sekarang 1 juta. Berarti sekitar 2 jutaan sekian waktu itu ya. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Quraisy akhirnya tahu dan mengikuti mereka. Dan ketika orang-orang Quraisy sudah sampai ke tepi laut, maka orang-orang kaum muslimin sudah naik kapal dan mereka selamat dari kejaran orang-orang Quraisy. Kaum muslimin pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Habasyah tinggal dengan keamanan dan kenyamanan. Ya, keamanan dan kenyamanan. Selama bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Lalu nanti kembali ke kota Mekah. Nah, pada bulan Ramadan tahun ke-5 Hijriah, tahun ke-5 dari kenabian ya, ini belum berhijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Masjidil Haram. Dan di sana banyak orang-orang musyrik Quraisy, pemimpin-pemimpin mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surat An-Najm sampai ayat sujud tilawah di situ. Maka seluruh dari orang-orang tersebut ikut sujud. Orang muslimnya, orang musyriknya ikut sujud. Kecuali 2 orang. Umayyah bin Khalaf, Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Umayyah bin Khalaf
dan Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Nah, ini kisah sujudnya orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah, surat An-Najm yang di dalamnya ada sujud tilawah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bercerita Al-Muttalib bin Abi Wada'ah yang nanti dia masuk Islam. Al-Muttalib bin Abi Wada'ah yang nanti radhiyallahu anhu masuk dalam agama Islam. Yaitu walam asjud ma'hum wa huwa yawma idzin musyrik fala ad'u as-sujuda fiha abadan. Yang artinya saat itu aku tidak ikut sujud bersama mereka sebelum masuk Islam. Dan setelah masuk Islam, kalau aku baca surat yang ada di dalamnya sujud tilawah, aku tidak pernah meninggalkan untuk sujud tilawah selamanya. Nah, ini siapa? Al-Muttalib bin Abi Wada'ah. Sebagai balasan ketika beliau masih musyrik, orang-orang semuanya sujud, beliau tidak mau sujud. Ya. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat Syaikhain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, awwalus surah unzilat fiha sajdah wan najm. Surat yang paling pertama di dalamnya ada sujud tilawah, surat An-Najm. Fasajada Rasulullah SAW sajada man khalfah illa rajulan ra'aitu akhadha kaffan min turab fasajada alaih. Yang artinya, aku lihat Rasulullah SAW sujud dan sujud orang-orang yang di belakangnya, kecuali satu orang. Aku lihat dia mengambil pasir, kemudian dia sujud di atasnya. Jadi begini kan, fara'aitu ba'da dzalika qutila kafiran wa huwa Umayyah bin Khalaf. Aku melihat setelah itu dia mati dalam keadaan kafir, dibunuh dalam keadaan kafir, dan dialah Umayyah bin Khalaf. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu kisah sujudnya orang-orang musyrik Quraisy. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada kisah yang disebut dengan kisah Al-Gharaniq. Kisah Al-Gharaniq. Dan sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang batil, yang menyesatkan. Ya, dan dibuat-buat. Kisah ini disebut dengan kisah Al-Gharaniq. Apa itu kisah Al-Gharaniq? Kisah Al-Gharaniq adalah dibuat-buat oleh orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Dan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW mendekatkan diri kepada orang-orang musyrik dengan memuji berhala-berhala orang-orang musyrik. Berhala-berhala orang-orang musyrik. Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Najm ayat 19 sampai 21. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apa pendapat kalian tentang Lata, Uzza dan Manat? 3 berhala yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang zindiq mengatakan Rasulullah SAW setelah membaca surat An-Najm ayat 19 sampai 21 ini, beliau mengatakan tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturjaja. Itulah berhala-berhala yang sangat istimewa dan pertolongannya nanti di akhirat sangat diharapkan. Mereka orang-orang zindik mengatakan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memuji berhala-berhala orang-orang musyrik Quraisy. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itulah mereka mau sujud. Nah, begitu ceritanya. Oleh karena itulah orang-orang musyrik tadi mau sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi wallahu alam para ikhwah, kisah Al-Gharaniq itu adalah kisah yang batil.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Haqqah ayat 44 sampai 46. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil akhadna minhu bil yamin. Kalau seandainya ada orang-orang yang berdusta dengan berbagai macam dusta, maka kami akan ambil darinya al-yamin. Tsumma laqata'na minhu al-watin, dan kami akan siksa dia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak berucap kecuali itu adalah dari hawa nafsu, kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan, jadi kisahnya itu tidak benar. Ya, kisahnya itu tidak benar, dan ini dibatilkan oleh para ulama, di antara Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, kemudian Imam An-Nawawi, Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam memuji berhala-berhala orang-orang musyrik Quraisy. Lalu mengapa orang-orang musyrik Quraisy ikut-ikutan sujud ketika ada ayat? Mengapa mereka ikut-ikutan sujud? Maka para ikhwah, mereka itu sujud karena saking indahnya Al-Quran yang mulia. Dan mereka baru pertama kali mendengar Quran tanpa ada yang mengganggu mereka. Benar-benar didengar oleh mereka. Ya, itu sebabnya. Kenapa orang-orang musyrik sujud? Ada yang mengatakan, orang-orang zindiq, orang-orang munafik, bahwa karena Rasul SAW memuji berhalanya orang-orang musyrik Quraisy. Dan ini kisah apa tadi? Al-Gharaniq. Wa tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahuna la turjaja. Ini kisah batil. Ini kisah batil. Yang benar adalah karena mereka baru pertama kali mendengar dan mereka menganggap Al-Quran sangat bagus bahasanya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian para ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa akhirnya yang berhijrah tadi cuma 3 bulan. Bulan apa tadi? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan mereka pulang lagi. Ya. Kenapa mereka pulang? Karena ada kabar bahwa penduduk kota Mekah seluruhnya masuk Islam. Maka mereka pulang lagi. Dan sampai ke kota Mekah, mereka mengatakan, asyairuna ahabbu ilaina. Yang artinya keluarga kita lebih kita sukai. Karena orang berhijrah kan meninggalkan keluarga. Sama seperti antum-antum yang merantau kan meninggalkan keluarga. Ini lebih kita sukai, kata mereka. Akhirnya mereka pulang dari negeri Habasyah ke kota Mekah. Dan ini terjadi pada bulan Syawal. Jadi mereka itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tadi kan 5 Rajab kita katakan. Mereka berhijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah. Nah, bulan Syawal mereka kembali ke kota Mekah pada tahun ke-5 dari kenabian. Sampai jika sudah dekat dengan kota Mekah beberapa saat, maka mereka tahu sebenarnya orang penduduk kota Mekah belum masuk Islam. Dan mereka mengetahui bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy tambah permusuhannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Maka akhirnya mereka ingin pulang kembali ke negeri Habasyah. Tetapi mereka mengatakan, qad balagna Makkah, kita sudah sampai Mekah. Fadakhalu Makkah, ya sudahlah kita masuk ke dalam Mekah. Dan tidak ada seorang pun dari mereka masuk ke dalam kota Mekah kecuali dalam keadaan sembunyi-sembunyi.
ataupun dalam keadaan dijamin oleh salah seorang dari orang musyrik Quraisy atau orang Quraisy. Dan sebagian dari mereka kembali ke negeri Habasyah. Jadi ada dua kelompok yang 11 tadi. Sebagian masuk Mekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun dalam keadaan dijamin oleh orang Quraisy agar bisa masuk Mekah. Sebagian lagi kembali ke Habasyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang kembali ke kota Mekah dan dijamin adalah Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un, bukan Utsman bin Affan. Kembali dari negeri Habasyah masuk kota Mekah dengan jaminan. Jaminannya siapa di sini? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Begitu juga Abu Salamah bin Abdul Asad masuk ke kota Mekah dengan jaminan, ya, jaminan pamannya dari ibu, yaitu Abu Talib. Pamannya dari ibu, yaitu Abu Talib. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang-orang musyrik Quraisy datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Abu Talib, ingin melakukan negosiasi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Orang-orang musyrik Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, "Ya Aba Talib, inna laka sinnan wa syarafan wa manzilatan fina." Wahai Abu Talib, paman Nabi Muhammad SAW, yang menjaga Rasulullah SAW agar tidak disiksa oleh orang-orang Quraisy yang musyrik. Sesungguhnya engkau memiliki umurmu lebih tinggi dari kita, kemuliaan, kedudukan di tengah-tengah kita. Wa inna ibna akhika yu'dzina fi nadina wa fi majlisina. Ini keponakanmu menyakiti kita di tempat-tempat duduk kita, di majelis-majelis kita. Wa inna qad istanhaynaka min ibni akhika falam tanhahu anna. Dan kami sudah memperingatkan engkau agar engkau larang keponakanmu ini untuk berlaku seperti itu, tapi engkau tidak melarangnya. Wa inna wallahi la nasbiru ala hadha min syatmi abaina. Yang artinya, demi Allah, kami tidak sabar dia menghina nenek moyang kita. Wa tasfihi ahlamina. Dan kami tidak sabar juga ketika dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, membodohkan orang-orang yang berakal dari kita. Wa aibi alihatina. Dan kami tidak sabar ketika dia mencela berhala-berhala kita. Hatta takuffahu anna. Sampai engkau larang dia. Au nunaziluhu wa iyyaka fi dzalika hatta yahlika ahadul fariqain. Atau kita turunkan keduanya, pasukan sekelompok sampai siapa yang menang di antara kita. Wah, ini lebih berat lagi nih. Mereka sudah bosan mungkin dengan diplomasi, usaha diplomasi. Mereka maunya negosiasinya apa? Pakai perang. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah akhirnya Abu Talib mengutus Aqil bin Abi Talib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Talib Aqil bin Abi Talib mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani akhi, wahai
keponakanku, inna qaumaka qad ja'uni. Kaummu sudah mendatangiku. Wa za'amu annaka tu'dhihim fi nadihim wa majlisihim. Dan mereka menganggap engkau sudah menyakiti mereka di tempat-tempat duduk mereka, tempat-tempat kumpul mereka. Fantahi an dzalik. Sudah, berhenti aja. Wa abqi alayya wa ala nafsik wa la tuhammilni minal amri ma la utiq. Agar aku nyaman, engkau juga nyaman. Dan jangan engkau berikan aku beban yang aku tidak sanggup untuk menanggungnya, kata Abu Talib kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW halaqa Rasulullah SAW bibasaril sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat pandangannya ke langit. Kemudian beliau berkata, tarawna hadhihi syams? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Talib dan juga anaknya Aqil bin Abi Talib, kalian lihat matahari ini? Qalu na'am. Iya. Kata mereka kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ma ana biaqdar ala an ad'a dzalika minkum ala an tush'ilu minha syu'alah. Yang artinya, aku sangat sanggup untuk menghilangkan itu dari kalian, agar membakar kalian dengan satu kali bakar. Abu Talib ketika mendengar itu, wallahi ma kadzab ibnu akhi qad farji'u. Wahai kalian, keponakanku tidak pernah berdusta. Pulang saja kalian. Artinya tetap Rasulullah SAW tidak akan meninggalkan dakwahnya. Dan Abu Talib yang memerintahkan untuk pulang orang-orang musyrik Quraisy tadi. Nah, yang menarik lagi sebelum azan ini ya, nanti terputus. Orang-orang Quraisy datang lagi pada Rasulullah SAW dengan cara yang lain, yaitu orang-orang musyrik Quraisy membawa Abu Khuzlan, membawa namanya Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Jadi Al-Walid bin Mughirah ini adalah orang pemimpin dedengkot kemusyrikan dari orang Quraisy. Mempunyai anak namanya Al-Umarah. Umarah bin Al-Mughirah bin Walid bin Mughirah. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, qad ji'naka bi fata Quraisy jamalan wa nasaban wa nahadan wa syi'ran. Ini ada Umarah, kami membawa Umarah, dia orang yang ganteng, nasabnya tinggi, kemudian kuat, ya, perkasa, ahli bahasa. Pokoknya lebih baik, sangat baik. Ini adalah pemuda yang paling kami muliakan. Kemudian dia mengatakan, fakhudhu falaka nasruhu wa aqluhu wa mirathuhu wattakhidhu waladan fahuwa lak wa aslim ilaina ibna akhika hadha alladhi qad khalafaka dinaka wa dina abaik. Ini ambil, maka engkau bisa membelanya, engkau juga bisa, kalau dia terbunuh engkau bisa mengambil kompensasinya, engkau bisa mewarisinya, ambil dia sebagai anakmu. Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah, ambil dia sebagai anak, tapi berikan Muhammad ke kami. Berikan Muhammad kepada, jadi ganti, barter gitu. Barter. Kata Abu Talib, wallahi ma ansaftumuni, demi Allah kalian tidak adil kepadaku. Atu'tunani ibnakum akfuluhu lakum wa u'tiyakum ibni taqtulunahu. Kalian ngasih anak kepadaku, aku makani dia, aku membiayai dia, lalu aku ngasih anak kepada kalian, lalu kalian bunuh. Ini enggak adil namanya. Ini tidak adil namanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tetap cara demi cara dilakukan oleh orang musyrik Quraisy, tetap Abu Talib pada pendiriannya, dan Rasulullah SAW tidak bergeming sedikit pun. Nah, ini kisah wallahu a'lam. Nah.
Silakan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebelum yang nomor 8. Nomor 8 adalah kisah masuk Islamnya paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi intinya orang-orang musyrik Quraisy 2 kali menghadap Abu Talib untuk melakukan negosiasi. Pertama lewat diplomasi, yang kedua lewat kekerasan, yang ketiga lewat barter. Semuanya ditolak oleh Abu Talib. Dan termasuk para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi juga adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib membela Rasulullah SAW, membela Abu Talib lebih tepatnya. Jadi para ikhwah, kalau antum perhatikan, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdul Manaf mempunyai anak Hashim. Kemudian juga Al-Muttalib. Ya, anak beliau itu 4. Al-Muttalib, Hashim, kemudian juga Abdul Uzza, kemudian Naufal, 4.
Nah, dari Hashim dan Al-Muttalib ini mereka Abu Talib ya. Abu Talib, jadi ada 4. Siapa tadi? Hashim, kemudian Al-Muttalib, Abu Talib, kemudian setelah itu Naufal. Nah, ini kan saudara berarti. Hashim dan Al-Muttalib, dia menjaga saudaranya yaitu Abu Talib. Hashim dan Al-Muttalib menjaga saudaranya yaitu siapa? Abu Talib. Jadi sudah main keluarga ini. Ya, main keluarga. Keturunan Hashim, keturunan Al-Muttalib menjaga Abu Talib. Keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib menjaga siapa? Abu Talib. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kejadian yang terakhir dalam poin ini, yaitu orang-orang musyrik Quraisy berkumpul. Dikumpulkan pemuda-pemudanya oleh siapa? Oleh Al-Walid bin Al-Mughirah. Dikumpulkan pemuda-pemudanya termasuk Umarah tadi. Lalu disuruh membawa besi. Untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi kalau seandainya malam, maka pemuda-pemuda tersebut merangsek ke rumah Rasulullah SAW. Kemudian setiap kabilah dari orang-orang Quraisy pemudanya membawa besi, kemudian membunuh Rasulullah SAW. Maka tidak ada darah yang bisa diambil dari situ, karena semuanya berhubungan dengan semua kabilah. Ya. Akan tetapi kejadian ini diketahui oleh Abu Talib, pamannya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Rasulullah SAW sudah terjaga karena beliau di Darul Alqam bin Abil Arqam. Lalu Abu Talib mendatangi pemuda-pemuda yang bersiap tadi di pagi harinya, dan mereka masih memegang besi tadi. Abu Talib mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, hal tadruna ma hamamtu bihi?" Wahai orang-orang Quraisy, tahu kalian apa yang aku inginkan? La. Maka akshifu amma fi aidikum. Coba buka tangan kalian seluruhnya. Akhirnya mereka buka, fa idza kullu rajulin minhum ma'ahu hadidah sarimah. Setiap orang membawa besi yang tajam. Kata Abu Talib, wallahi, demi Allah, lau qataltumuh ma baqitu minkum ahadan hatta natafana nahnu wa antum. Kalau seandainya kalian membunuh dia, maka tidak ada seorang pun dari kalian yang tersisa sampai kita habiskan seluruh dari kalian. Maka akhirnya orang-orang semuanya kabur, dan termasuk yang kabur tersebut adalah Abu Jahal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perjuangan yang berat ya dari orang-orang yang mendakwahkan agama Islam, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat berat mendakwahkan agama Islam sampai kita mendapatkannya. Insyaallah pekan yang akan datang kita membahas tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Baik, saya minta waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa Ali
tidak mengqisas pembunuh Utsman. Maksudnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengqisas pembunuh Utsman radhiyallahu anhu. Maka sebelum saya jawab pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin mengingatkan perkataan para ulama salaf tentang apa yang terjadi di antara para sahabat dari pertikaian, pertengkaran, maka lebih baik kita berdiam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Jangan kalian mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Fa inna Allah azza wa jalla qad amara bil istighfari lahum wa hum ya'lamu annahum sayaqtatilun. Karena Allah azza wa jalla telah memerintahkan untuk memintakan ampun untuk para sahabat, dan Allah mengetahui bahwa mereka akan bertikai satu dengan yang lain. Ini satu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu kepada Maimun bin Mihran, seorang tabi'i, "Ya Maimun, la tasubbus salaf wadkhulil jannata bisalam." Wahai Maimun bin Mihran, seorang tabi'i, jangan engkau mencela salaf, itu para sahabat, maka niscaya engkau pasti masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "La tasubbu ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu." Jangan kalian mencela para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Fa inna maqama ahadihim khairun min amali ahadikum umruhu kullah. Sesungguhnya kedudukan salah seorang dari mereka lebih baik daripada amalan salah seorang dari kalian sepanjang umurnya. Ini para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian Sahal bin Abdullah At-Tusturi ditanya, "Mata ya'lamur rajul annahu 'ala sunnah wal jamaah?" Kapan yu'lamur rajul? Kapan seseorang diketahui kalau dia ahlu sunnah wal jamaah? Maka Sahal bin Abdullah At-Tusturi menjawab, "Idza urifa min nafsi khisal wa la yasubbu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kalau dikenal dari dirinya satu sifat, tidak menghina sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu ahlu sunnah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ketika disebutkan di hadapan beliau Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu beliau berkata, "Qaumun sabaqat lahum sawabiq wa asabathum fitan faruddu amrahum ila Allah azza wa jalla." Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awwam, mereka adalah orang-orang yang sudah didahului dengan takdir-takdir. Dan ketika mereka hidup, mereka terkena fitnah, yaitu ada kegentingan di tengah mereka. Maka kembalikan urusan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bicara sedikit. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi dan Imam Abu Hatim Ar-Razi, kedua-duanya berkata, "Adraknal ulama fi jami'il amsar, Hijazan wa Iraqan wa Syaman wa Yaman. Fakana min madhhabihim at-tarahhum ala jami'i ashabi Muhammadin wal kaf amma syajara bainahum." Kami mendapati para ulama di seluruh dunia, Hijaz, Mekah, Madinah, Irak, Syam, Suriah, Libanon, Yordania, Palestina, Yaman, dan mereka seluruhnya berpendapat agar mendoakan kebaikan, rahmat
terhadap sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menahan diri untuk masuk ke dalam apa yang terjadi ikhtilaf di antara mereka. Ya. Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, seorang tabi'i, muridnya Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Idza dzukira ashabu Muhammadin fa amsik." Kalau disebutkan tentang pertikaian yang terjadi di sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tahanlah, diam. Kemudian Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'i. Ini perkataan indah. Ketika ditanya tentang kejadian Siffin dan kejadian perang Jamal, perang Siffin dan perang Jamal. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, beliau mengatakan, tilka dima'un tahharallahu minha suyufana fala nukhdab biha alsinatana. Apa yang terjadi saat peperangan Siffin dan saat peperangan Jamal itu adalah darah yang pedang-pedang kita Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya. Maka jangan sampai lisan-lisan kita ikut berbicara tentangnya. Di zaman itu kita tidak hidup. Kita bukan termasuk yang ikut berperang pada saat itu. Pedang-pedang kita terjaga dari darah-darah mereka. Maka jangan sampai lisan-lisan kita membicarakan mereka. Nah, ini sebagai pelajaran. Lalu kalau ditanya, mengapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak membunuh atau mengambil qisas atas pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Maka jawabannya adalah yaitu agar keadaan stabilitas keamanan nasional terjaga pada waktu itu. Karena ada yang dikenal bahwa termasuk yang ikut di dalam orang-orang yang merangsak ke dalam rumah Utsman bin Affan untuk membunuh Utsman bin Affan, termasuk di dalamnya adalah Malik al-Ashtur. Malik al-Ashtur ini termasuk orang yang ikut masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Termasuk di dalamnya juga adalah Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian ketika beliau memegang ini jenggotnya Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan mengingatkan bahwa itu jenggot dahulu bapakmu memuliakannya. Akhirnya beliau keluar dan malu keluar dari rumah. Nah, intinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengambil qisas atas yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu sebabnya adalah agar tetap terjadi keamanan nasional atau keamanan di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Benarkah riwayat tentang kisah Umar bin Khattab menemui mayat Nabi Daniel di kota Tustar atau Tustur? Kota Tustur ini adalah di Iran sekarang, Kazakhstan. Ya. Dan riwayatnya disebutkan oleh para ahli sejarah, ya, seperti misalkan Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh siapa? Oleh Al-Hafidh Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Ya, kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Jawab As-Sahih. Intinya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
kenabian Nabi Daniel benar adanya. Dan diceritakan bahwa kuburan Nabi Daniel selalu didatangi orang-orang. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika nampak kuburan Daniel di Tustur, beliau menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menaklukkan Tustur. Abu Musa al-Asy'ari yang menaklukkan Tustur. Umar bin Khattab menyuruh, "Idza kana bin nahar fahfir 13 qabran." Kalau siang hari, maka silahkan gali 13 kuburan. Tsumma adfinhu bil-lail. Nanti malam di salah satu kuburan yang tadi 13 tadi, yang digali tadi, kuburkan mayat tersebut di salah satunya. Ya, kemudian ditutupi semuanya. Li'alla yaftatina bihin nas, agar orang-orang tidak terjadi atau tidak tergoda dengan kuburan tersebut. Jadi orang dari mulai dahulu memang tergoda dengan kuburan ini. Ya. Dengan kuburan, mengagungkan kuburan. Nah, itu ceritanya yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketiga, kadang pas waktu sholat tiba ada saja halangannya, jadi terlewat. Pertanyaan saya, Ustadz, di saat ketinggalan zuhur, apakah harus diqadha di waktu asar? Maka jawabannya adalah, seorang wanita muslimah, laki-laki muslim yang balik berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib sholat pada waktunya. Dan tidak boleh sholat di luar waktu kecuali karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti safar, sakit, ataupun seperti menjamak untuk orang yang istihadhah, yang keluar darah yang banyak dari para perempuan. Maka jika seseorang ketinggalan sholat zuhur dan dia sengaja meninggalkan sholat zuhur tersebut, tidak ada qadha atasnya. Wajib dia bertaubat. Dan itu termasuk daripada dosa besar, lebih besar daripada mencuri, berzina, minum khamar. Nah, meninggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apalagi dalam pertanyaan di sini ada halangan. Halangannya jika tidak dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh untuk dijadikan sebagai halangan mengerjakan sholat. Wallahu a'lam. Pertanyaan keempat, hukum jual beli itu kan dilarang di dalam masjid, baik promosi atau iklan termasuk dalam hukum jual beli. Dan apa hukumnya endorse atau memberikan pakaian ke seorang ustadz dengan niat agar ustadz tersebut memakainya saat mengisi kajian sehingga merek pakaian tersebut dilihat oleh orang? Apakah ini termasuk jual beli yang dilarang? Maka jawabannya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, jika memang tujuannya adalah untuk endorse, maka tidak boleh melakukan aktivitas jual beli di dalam masjid. Tetapi sebagian ustadz memakai tersebut, ada yang memang dikasih oleh orang, dan kira-kira sebagian besar para ustadz ini dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya semuanya adalah kasih orang. Ya. Maka dia tidak ingin untuk melakukan endorse. Jika yang seperti itu tidak mengapa, ya. Tetapi yang tidak layak, tidak elok adalah memang dia berniat untuk melakukan jual beli dengan cara mengendorse pakaian yang dia pakai tersebut. Tetapi berbaik sangkalah kepada para ustadz kita bahwa mereka
memakai itu karena memang diberi oleh orang-orang yang ingin memberinya dan dia memakainya sebagai bentuk terima kasih kepada orang tersebut dan tidak ada niatan untuk mengendorse kecuali yang memang dia sebagai bintang atau ambasador dari merek tersebut. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan kelima, adakah doa agar hati ini jauh dari sifat kufur dan futur? Maka jawabannya adalah membaca doa Rasulullah SAW. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau ya musarrifal qulub, sarrib qalbi ila ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku ke dalam ketaatan kepadamu. Dan juga membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati, agar semangat untuk beribadah kepada Allah. Dan kadang saya suka jengkel sendiri dengan suami saat kembali mengingat yang lalu-lalu sampai memaki lewat chat. Nah, ini enggak jelas pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan hal yang lalu-lalu? Ya. Tapi pertanyaan ke-6. Suami saya bekerja di laut. Dia melarang saya untuk datang kajian yang hanya 2 kali dalam sepekan. Jaraknya tidak jauh dari rumah. Dia membawakan kisah kaum Ansar yang isinya kurang lebih, dulu ada kaum Ansar sedang sholat semaunya, tidak sesuai yang Nabi ajarkan. Lalu ditegur sama sahabat. Kaum Ansar itu menjawab, apakah mungkin Allah mengadabku karena aku sholat? Lalu dijawab lagi sama sahabat ini, Allah tidak mengadabmu karena kamu sholat, tapi Allah akan mengadabmu karena kau telah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh bukan sholatnya yang salah, tapi caranya yang dimasalahkan. Kamu bisa nonton online saja, tidak usah hadir kajian. Titik 3, titik tanda seru 3. Nah, mungkin WA suaminya begitu. Ya. Bagaimana dengan suami yang seperti ini Ustadz? Dan apa istri berdosa jika masih tetap datang ke majelis ilmu tersebut? Yang pertama jawabannya, saya ingin mengomentari kisah kaum Ansar. Yang saya ketahui ini bukan kisah kaum Ansar, akan tetapi kisah Sa'id bin Musayyab, yaitu seorang tabi'i yang ada melihat seseorang sholat setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Sholat 2 rakaat sebelum subuh itu cuma 2 rakaat, habis itu menunggu iqamah. Nah, orang ini setelah sholat 2 rakaat sebelum subuh dia sholat lagi. Lalu dilarang oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullah. Lalu orang ini mengatakan, apakah Allah akan menyiksa saya karena saya sholat? Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, tidak, Allah tidak akan menyiksamu karena kamu sholat, akan tetapi Allah menyiksamu karena menyelisihi sunnah Rasul SAW. Jadi kisahnya yang benar itu. Ya, suaminya keliru membawakan kisahnya. Ya, dan saya tidak tahu kalau ada kisah dari kaum Ansar seperti ini. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan suami seperti ini Ustadz? Maka yang paling pertama adalah suami wajib mengajari istrinya ilmu agama, terutama yang wajib untuk diketahui oleh sang istri, itu kewajiban suami. Kalau tidak dia dapat mengajari istrinya, maka dia sediakan fasilitas untuk bisa mengajari ilmu agama yang wajib baginya, seperti masalah tauhid, sholat, puasa, ya, kemudian zakat, haji, itu wajib untuk diajari. Rukun iman wajib untuk diajari. Kalau suaminya tidak bisa, maka dia menyediakan fasilitas, diantaranya fasilitas untuk bisa belajar ilmu agama bagi istrinya dan anak-anaknya. Nah, kemudian apakah istri jika masih tetap datang ke majelis ilmu berdosa? Maka jawabannya, di sini sebagian ulama berpendapat bahwa istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Istri tetap tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tetapi syaratnya suami harus mengajarkan ilmu agama kepada istri. Dan apa yang sudah dikatakan oleh suami agar menonton online saja, maka sang istri
wajib untuk mentaatinya. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, la takhruj min baiti illa bi'izni zawjiha. Tidak boleh keluar dari rumah seorang istri kecuali dengan izin suaminya. Wallahu a'lam. Pertanyaan ketujuh, bagaimana kalau suami meminta istri untuk menjual warisan istri untuk membayar hutang-hutangnya? Apakah ini termasuk zalim? Sedangkan ibu dari istri tidak ridha kalau warisannya dijual. Maka iya, ini sebuah kezaliman dari sang suami kalau memaksa. Kenapa? Karena warisan yang didapatkan oleh istri itu adalah hak milik istri penuh. Tidak boleh suaminya memaksa untuk menjual, untuk memerintahkan istrinya menjual warisan yang dia dapatkan. Sebagaimana harta suami adalah harta yang suci, tidak boleh diambil sedikit pun, begitu juga harta istri adalah harta yang suci, tidak boleh diambil sedikit pun. Ya, orang kalau masuk dalam agama Islam, kata Rasulullah SAW, "Usima minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqi." Jika sudah masuk dalam agama Islam, maka terjaga hartanya dan darahnya kecuali dengan kebenaran Islam. Artinya suami tidak boleh untuk memaksa istrinya menjual harta warisan yang didapati oleh istrinya agar bisa membayar hutang-hutang hutang-hutang suaminya. Kecuali kalau seandainya yang berhutang itu istri. Nah, ini lain kisah ini. Berarti istri harus bayar hutangnya dengan cara dia menjual harta warisnya agar suami tidak dikejar-kejar. Ya. Tetapi kalau seandainya yang punya hutang suami, kemudian suami memaksa istrinya untuk membayar dengan cara menjual harta waris yang didapati oleh istrinya, maka ini adalah sebuah kezaliman. Tidak boleh ditaati oleh sang istri. Ya. Kecuali dengan keridhaan sang istri. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.